Halo Bun, halo Dad. Halo, Abang Igo, apa kabar? Kabar. Igo ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, pengalaman apa yang kalian rasakan dalam menantikan kelahiran Igo di dunia ini? Pengalaman pertama Bunda yang Bunda rasakan itu sangat antusias, terharu karena Abang 8 bulan lah kami nanti ya Dad ya, setelah menikah 8 bulan lalu tiba-tiba Abang Bunda tahu Bunda hamil, sangat terharu, bangga mendapatkan anak, jadi antusiasnya masih benar-benar senang ya Dad. Kalau Dedi gimana? Iya, kalau Dedi secara pribadi jelas satu pertama bersyukur, ya kan, bersyukur, kemudian gembira, ternyata Tuhan berikan kami tanda-tanda bahwa adanya seorang anak manusia di dalam perut Bunda. Oke, terus ada pertanyaan lain nih. Pertanyaan kedua, pengalaman apa yang kalian rasakan saat proses kelahiran Abang di dunia ini? Jadi memang pengalamannya itu sangat luar biasa berharga. Bunda mampu untuk melahirkan secara normal. Jadi pada saat itu Bunda lagi rosario, tepatnya sudah 10 bulan dinanti-nanti loh, kok belum juga ya gitu kan. Habis itu jam 12 malam ada tanda-tanda gitu, ada tanda-tanda perut Bunda mules dan lain-lain setelah rosario tuh. Jadi kami panik lah karena jam 12 malam kan, panik. Gimana nih, lari semua ke rumah sakit. Setelah itu dokter nyatakan ya memang sudah pembukaan 3. Pembukaan 3, setelah itu wah sakit sekali, melilit. Prosesnya sangat sakit, luar biasa. Karena Bunda benar-benar merasakan seperti apa lahiran. Jadi prosesnya itu sangat luar biasa. Pengalamannya pun tidak pernah akan Bunda lupakan. Itu sangat luar biasa berharga. Menjadi seorang ibu itu luar biasa. Itu aja sih yang Bunda rasakan. Dan Bunda sangat bersyukur karena Bunda boleh melalui proses itu. Kalau dari Dedi ya senang bercampur khawatir Go. Jadi waktu Bunda tuh mules-mules, jadi namanya baru pengantin, dengan doa pasti Abang bisa juga luar biasa, dan Abang juga bisa bekerja sama Bunda secara alami. Abang mencari jalan sendiri gitu, karena waktu itu ya pokoknya di situ itulah rasa kebahagiaan Dedi begitu kamu lahir. Dedi periksa sehat, kaki, tangannya, jari kaki, jari tangannya, mulutnya, habis itu telinganya ada 2, kemudian matanya semua udah bisa lihat-lihat. Belum bisa lihat-lihat sih, tapi udah teriak gitu kan. Makanya Dedi sangat bersyukur di situ. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman apa yang kalian rasakan setelah Igo lahir? Ya, yang Bunda rasakan sangat antusias ya, karena kan pengalaman Bunda menjadi seorang ibu pertama kali dan juga berproses dari Abang lahir itu memang luar biasa, karena kan pertumbuhannya, kelakuan Igo, tingkah laku Igo, proses Igo itu berproses bersama Bunda. Sekarang Abang sudah mulai belajar lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dari kecil juga Abang sudah baca Alkitab dan juga sekarang menjadi putra altar. Dari Abang lahir itu semua Bunda yang pegang Abang, menyuapi Abang. Di saat waktu itu Igo kan punya sakit tiap makan muntah, terus Bunda harus masak lagi, saring lagi karena tidak bisa makan makanan keras. Proses kita tuh nggak mudah sampai Abang bisa seperti ini. Itu aja pengalaman Bunda senang karena bisa merawat Abang.
gitu. Kalau Dedi? Ya, kalau Dedi ya itu tadi sudah dibilang Bunda itu senang, sama juga Dedi juga. Dedi ya waktu kamu kecil itu ya kamu sudah kelihatan sih jiwa pemimpinnya itu udah kelihatan waktu kamu kecil. Dimana waktu kamu kecil kamu punya teman, waktu kita tinggal di Legenda Wisata juga kamu banyak temannya gitu kan, anak-anak kecil sepantaran kamu waktu itu. Ya itu sangat senang Dedi di situ. Dedi bahwa Tuhan kasih saya anak laki-laki yang baik, kamu supel anaknya. Waktu itu kamu juga sama teman-teman setia kawan gitu loh. Kemudian juga yang lain-lain juga kalau lihat kamu Igo, aduh kamu lucu banget Igo kayak gitu. Ini menjadi suatu rasa syukur Dedi juga sama Bunda ya, karena sudah mendidik kamu bisa seperti ini. Banyak sih sebenarnya tadi udah ceritakan Bunda pengalaman kita di saat kamu lagi sakit itu kita juga berusaha supaya kamu nggak menderita lah, gimana kita bisa kuat. Yang lucunya itu ya waktu itu kita naik bawa mobil, ternyata dia teriak-teriak nangis-nangis, dia punya alergi kan, dibuka popoknya, pampersnya, ternyata dia alergi itu ternyata. Masih pengalaman kita nggak ada waktu itu. Harapan apa yang kalian harapkan dengan kehadiran Igo di tengah-tengah kalian sebagai orang tua Igo? Apa harapan kalian? Terus ya juga tambahin juga bisa apa makna dari nama Igo itu? Yang memberikan nama itu campuran ya, ada dari opung, kakeknya, dari papanya, terus kemudian Gordiano itu dari Bunda, Inigo juga dari Bunda, si Mamora itu marga dari papanya. Kemudian Gordiano itu berasal dari Guard. Guard itu adalah pelindung, malaikat pelindung kami. Harapannya Inigo juga adalah nama kecil dari Santo Mikael, Ignatius ya. Jadi harapan dan ini Bunda maksudnya seperti Bunda mengharapkan Igo, karena Igo adalah anak pertama, bisa dapat melindungi adik-adiknya, menjaga kami semua di dalam susah, senang, bahagia, itu aja. Dan harapan Bunda ke depannya Abang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena nanti Abang akan menjadi ayah kemudian hari. Dan juga Bunda berharap semoga cita-cita Abang takut akan Tuhan, cita-citanya terkabul, dan juga Abang boleh sehat, menjadi pria sejati untuk istri, anak-anaknya kelak, dan juga baik dan bertanggung jawab. Kalau Dedi? Kalau Dedi itu tadi Bunda udah jelasin tadi nama Gordiano ya kan, kemudian Inigo udah kan, tapi Bonggasnya belum ya. Oh iya. Nah Bonggas itu diambil itu dari Opung Borumu, dari saya, mama saya sama bapak saya. Jadi Bonggas itu bahasa Bataknya itu batu besar yang kokoh. Nah, harapannya itu adalah nama itu berharap semua keluarga berharap kamu jadi panutan, jadi contoh, menjadi orang yang kekar. Maksudnya kekar itu dalam artinya yang kokoh dalam pendiriannya, yang kokoh di dalam kehidupannya. Dia tuh tidak bisa digoyangkan sama yang lain, tapi punya pendirian yang mandiri, punya karakter yang kuat sebagai seorang pemimpin nantinya. Itu sih harapan-harapan keluarga kita dari Bunda dan dari Dedi. Nah, yang paling penting saat ini Abang sudah remaja, sudah mau SMA, satu aja sih, disiplin waktu ditambah dengan kemandirian, itu
yang perlu abang tingkatkan lagi. Ya itu aja untuk interview kali ini. Terima kasih Ya, Ibu Guru. kami sebagai orang tua juga berterima kasih kepada Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan pihak sekolah karena telah mengizinkan kami untuk saling sharing, refleksi keluarga. Jadi kami tahu ya perasaan masing-masing. Itu aja sangat berguna untuk kami semua ya. Kalau dari Dedi? Ya, sama. Terima kasih ya pada seluruh perangkat sekolah Santa Ursula, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, dan semuanya yang membuat program untuk siswa yang mana bisa memberikan ada program untuk curhat ataupun curhat pengalaman dari siswa kepada orang tua, dan memberikan juga waktu untuk orang tua memberikan harapan-harapan kepada anaknya. Semoga program ini berguna buat kita semuanya. Terima kasih. From my parents' information, I discovered that my birth was a grateful experience for both my father and mother. I am my parents' first child, which was expected not only by my parents but also my grandparents. I could not imagine the difficulties that my mother had to face while having me inside her womb for 10 months. My parents described to me on the day I was born, exactly at 12 midnight, my mother was doing her rosary prayer. After that, she had contraction and she was rushed to the hospital by my family. She was told by the doctors that she could give birth normally. My father was at her side all the time, and he was so worried about the process that was going on. My mother needs to wait for about 8 hours, feeling the pain from the contractions. Around 8 a.m., I was born into the world. Knowing about the pain my mother had to face makes a lot of emotion in me. I feel guilty for not understanding how challenging childbirth is. I also feel grateful and proud of her strength during the normal birth process, and this makes my mother physically and mentally strong. I imagine how my dad must have felt worried but stayed strong with my mother. This made me realize the sacrifice my parents made for me even before I came into the world. The good thing is how quickly my family reacted to keep my mother and me safe. I was lucky to be born when advanced medical technology was available, preventing problems, and my parents were nervous, but their faith and support for each other made them through it. This experience reminded me that life is just a wonderful gift meant to be enjoyed. My parents showed me the importance of trust and teamwork, as well the value of staying calm during the hard moments. The story taught me how strong my parents are. I strengthened my appreciation for them, knowing all the process they went through. Now I understand that childbirth includes not only physical process but also intense emotions. I want to show my gratitude by more responsible and supportive to my family. I also hope to use the lessons of teamwork and never give up to the future difficulties in my life.